Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Bimbingan Belajar Kunci Jawaban. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membimbing adik-adik yang duduk di kelas 5 untuk membahas soal Ayo Berlatih di buku Pupena 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja silakan adik-adik buka buku Pupena tema 1 sub 1 yang dimulai dari halaman 3. Tapi sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa jawaban yang akan saya berikan nanti adalah jawaban yang bersumber dari buku Pupena, dari internet, dan dari pendapat terbaik saya. Jadi jika nanti ada jawaban yang berupa pendapat, tentunya bisa jadi sedikit berbeda dengan jawaban adik-adik dan mohon dimaklumi. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk membaca soal Ayo Berlatih yang ada di halaman 3. Ini adalah pelajaran IPA ya adik-adik. Nomor 1, apa saja alat gerak makhluk hidup? Tuliskan kegunaan alat gerak tersebut. Jawabannya sudah saya tulis di sini. Ada kaki, sayap, sirip. Kaki berguna untuk berjalan, sayap untuk terbang, dan sirip untuk berenang. Silakan di-pause jika saya membacanya terlalu cepat. Kita menuju ke nomor 2, apa perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Jawabannya adalah alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kita menuju ke halaman 3. Di sini ada sebuah gambar adik-adik, silakan dilihat. Kemudian A, apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping? B, apa kegunaan alat gerak yang digunakan hewan tersebut? C, tuliskan 2 kegunaan lain dari alat gerak tersebut. Oke, jawabannya adalah yang pertama alat geraknya kaki, fungsinya adalah B untuk berjalan, fungsi lainnya adalah untuk lari dan menerkam mangsa. Nomor 4, silakan dilihat adik-adik, di sini ada X otot, kemudian yang Y adalah tulang. Alat gerak yang ditunjukkan oleh huruf X termasuk alat gerak, jawabannya adalah alat gerak aktif. Saya ulangi, alat gerak aktif. B, alat gerak yang ditunjukkan oleh huruf Y termasuk alat gerak, jawabnya adalah alat gerak pasif. Saya ulangi, alat gerak pasif. C, jelaskan hubungan kedua alat gerak tersebut berdasarkan gambar di samping. Jawabannya sudah saya tulis di sini. Hubungan antara otot dan tulang adalah dengan adanya otot, tulang dapat digerakkan. Dan tanpa adanya otot, tulang tidak dapat digerakkan. Nomor 5, buatlah model alat peraga wayang manusia dari kertas. Gerakan bagian-bagian tubuh yang termasuk alat gerak. Silakan adik-adik itu jawab secara mandiri. Kemudian kita langsung aja menuju ke halaman 5. Di situ ada bahasa Indonesia. Saya bacakan nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang ide pokok teks? Jawabannya adalah ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nomor 2, di manakah letak ide pokok dapat ditemukan dalam suatu teks? Jawabannya adalah pada kalimat utama. Saya ulangi, pada kalimat utama. Dan kalimat utama itu adik-adik bisa ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nomor 3, apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Jawabannya adalah untuk mempermudah mengetahui inti atau masalah utama dalam suatu teks. Kemudian nomor 4, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok teks? Jawabnya sudah saya tulis di sini. Membaca teks dengan saksama secara keseluruhan, lalu carilah kalimat utama dari teks. Silakan di stop dulu dan disalin jika terlalu cepat saya ngomongnya. Nomor 5 sekarang. Tuliskan ide pokok dari teks gurita di atas menggunakan bahasamu sendiri. Sudah juga saya tuliskan di sini. Inilah ide pokoknya. Gurita merupakan jenis hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 6, ada SBDP. Saya baca dulu nomor 1, apa saja langkah-langkah yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi? Jawabannya adalah menentukan tema, membuat sketsa, dan yang terakhir adalah mewarnai gambar. Nomor 2, pilihlah salah satu cerita berikut lalu buatlah gambar ilustrasi tersebut menggunakan media kertas dan alat mewarnai berupa pensil warna atau krayon.
Nah, silakan digambar sendiri ya adik-adik, tapi tentunya di gambar ilustrasi itu gambarlah objek kucing, manusia, made, tempat makan atau ikan. Silakan dikerjakan secara mandiri kalau adik-adik memilih cerita yang pertama. Jadi untuk cerita yang pertama, objek-objek yang digambar adalah kucing, made, kemudian tempat makan atau ikan. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman 8. Di halaman 8 ini ada bahasa Indonesia. Saya baca dulu. Nomor 1, apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Jawabnya adalah ciri-ciri dan jenis-jenis burung. Nomor 2, apa ide pokok pada paragraf pertama? Silakan nanti adik-adik silakan baca paragrafnya sendiri ya adik-adik ya. Saya langsung aja ya, saya ulangi. Nomor 2, apa ide pokok pada paragraf pertama? Jawabnya adalah burung termasuk hewan unggas. Nomor 3, di manakah letak kalimat utama pada paragraf kedua? Jawabannya adalah di awal paragraf. Nomor 4, apa kalimat utama yang terdapat pada paragraf ketiga? Jawabnya adalah ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Nomor 5, apa ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua dan ketiga? Jawabnya adalah ini adik-adik, jenis burung yang dapat terbang itu paragraf kedua. Paragraf ketiganya adalah jenis burung yang tidak dapat terbang. Nomor 6, ceritakan kembali keseluruhan ide pokok teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Nih, silakan adik-adik tulis, burung termasuk jenis unggas. Ada beberapa jenis burung yang dapat terbang dan ada jenis burung yang tidak dapat terbang. Kita menuju ke PPKN halaman 10. Nah, di sini ada bunyi-bunyi sila ya adik-adik. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai untuk titik-titik yang dua ini adalah, silakan adik-adik tulis. Nah, seperti ini. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Contoh satu lagi adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Untuk sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah saling menyayangi sesama teman. Satu lagi adalah memiliki sikap tenggang rasa. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Contohnya adalah melakukan piket kelas. Satu lagi contohnya adalah gotong royong membuat jembatan. Nomor keempat adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikapnya adalah menghargai pendapat orang lain. Satu lagi adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah membagi tugas kelompok dengan adil dan satu lagi tidak bersikap boros. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman 11, kita belajar IPS. Oh, di sini dia. Nih, ayo berlatih bagaimana letak geografis Indonesia. Oke, jawabannya adalah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Kalau adik-adik mau lebih detailnya letak geografis Indonesia, silakan adik-adik buka halaman 10. Di sini ada sebelah timur Indonesia adalah ini, sebelah utara Indonesia adalah ini, sebelah barat Indonesia adalah ini, dan sebelah selatan Indonesia adalah ini. Ini lebih lengkapnya ya adik-adik ya. Oke, secara garis besar ini letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Kemudian Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Untuk nomor 2, bagaimana letak astronomis Indonesia? Jawabannya adalah ini adik-adik, di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nomor 3, perhatikan gambar berikut lalu tuliskan batas-batas geografis Indonesia berdasarkan peta berikut. Ada A, yang A ini adalah Samudra Hindia. Yang B, Laut Cina Selatan. B, Laut Cina Selatan. Yang C, Samudra Pasifik. Yang D, D di sini Samudra Hindia. Maaf, ini D sama A ini masih satu jalur yaitu laut. Jadi Samudra Hindia.
Kemudian yang E benua Australia dan yang F Papua Nugini. Ini adik-adik seperti ini. A Samudra Hindia, B Laut Cina Selatan, C Samudra Pasifik, D Samudra Hindia, E benua Australia dan F Papua Nugini. Kemudian kita ke halaman 12, ada bahasa Indonesia yang harus kita kerjakan. Nomor 1 saya baca langsung, nanti adik-adik baca ininya ya adik-adik. Nomor 1. Apa ide pokok dari paragraf tersebut? Saya langsung aja ya. Nomor 2, di manakah kalimat utama dari paragraf tersebut? Di atas. 3, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut. 4, buatlah kalimat-kalimat penjelas untuk kalimat utama. Ikan bergerak dengan cara berenang di air. Oke, ini dia. Jawabannya adalah ini. Nomor 1, ular termasuk hewan melata. Nomor 2, terletak di awal paragraf. Nomor 3, ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Kalimat selanjutnya, untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Itu kalimat penjelasnya adik-adik ini. Ada lagi kalimat penjelasnya adalah hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemudian satu lagi kalimat penjelasnya adalah kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Dan yang keempat, buatlah kalimat penjelas dan kalimat untuk kalimat utama. Nah, nomor 4 ini. Habitat ikan adalah di air. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Sirip dan ekornya berfungsi untuk berenang dan mengatur arah gerak ikan saat berenang. Itu adalah jawaban nomor 4 ya adik-adik ya. Sekarang kita menuju ke halaman 16. Halaman 16. Halaman 16 ini adalah PPKN. Nomor 1, pernahkah kamu melihat gotong royong di daerah tempat tinggalmu? Ceritakanlah tentang kegiatan itu. Jawabnya adalah ini adik-adik. Pernah, beberapa orang berkumpul dan saling membantu dan membagi tugas untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nomor 2, jelaskan manfaat gotong royong yang kamu lihat dari pengalaman di tempat tinggalmu tersebut. Manfaatnya ya adik-adik ini. Dengan bergotong royong, lingkungan kami jadi bersih dan udaranya segar. 3, apa akibat jika gotong royong tersebut tidak diterapkan? Jawabannya adalah jika tidak ada kegiatan gotong royong, lingkungan kami jadi kotor dan bau. Nomor 4, tuliskan 3 contoh gotong royong yang sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adik-adik, gotong royong membersihkan rumah, gotong royong membersihkan lingkungan di masjid, gotong royong membersihkan parit di sekitar rumah. Kita menuju ke halaman 17. Adik-adik silakan baca dulu cerita yang ada dalam kotak ini, baru kita kerjakan. Ide pokok paragraf pertama. Ya, ide pokok paragraf pertama adalah ini, Dek. Habitat ikan adalah di air. Nah, kotak yang kedua ini ide pokok paragraf kedua. Jawabannya adalah alat gerak pada ikan. Kemudian ceritakanlah kembali ide pokok teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Ini dia adik-adik. Habitat ikan adalah di air. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya saat berenang. Oke, kita menuju ke IPA halaman 18. Tuliskan nama hewan-hewan berikut beserta alat gerak yang dimilikinya. Tuliskan huruf V jika hewan tersebut vertebrata. Dan tuliskan huruf I jika hewan tersebut termasuk invertebrata. Oke, yang pertama ini adalah, ini jawabannya deh. Yang pertama, gambar invertebrata, gambar semut, alat geraknya adalah kaki. Gambar kedua adalah vertebrata, yaitu ikan, alat geraknya sirip dan ekor. Gambar ketiga invertebrata, capung bergerak dengan kaki. Selanjutnya vertebrata, yaitu badak cula bergerak dengan kaki. Selanjutnya adalah vertebrata, yaitu ikan paus bergerak dengan sirip dan ekor. Yang terakhir adalah invertebrata, hewannya berupa belalang bergerak dengan kaki.
Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Apa ciri utama pada hewan di samping? Ciri utamanya silakan ditulis, hewan melata dan bertubuh panjang. Saya ulangi, hewan melata dan bertubuh panjang. B. Apakah alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping? Jawabnya adalah otot perut. Yang C, tuliskan contoh hewan lain yang memiliki alat gerak seperti pada gambar di samping. Contohnya adalah cacing, adik-adik nih. Cacing. Untuk nomor 3, buatlah model alat gerak hewan vertebrata atau invertebrata dari potongan gambar hewan tersebut, lalu presentasikan cara gerak hewan tersebut. Silakan adik-adik kerjakan mandiri. Sekarang halaman 20 adik-adik. Di halaman 20 ini ada bahasa Indonesia. Ini sih kerjakan soal berikut. 1. Bila satu dari beberapa ide pokok berikut untuk dikembangkan menjadi paragraf. Lingkarilah pokok pikiran yang kamu pilih. Saya bantu adik-adik untuk memilih yang A ya adik-adik ya, jenis serangga yang dapat terbang. Kemudian buatlah kalimat utama yang sesuai dengan ide pokok yang kamu pilih. Kemudian tuliskan kalimat penjelas berdasarkan kalimat utama yang kamu telah buat dan lalu disusun. Itu udah saya kerjakan. Di sini adik-adik. Nih nomor 1, ular termasuk hewan melata. Salah, bukan yang di situ. Maaf adik-adik, yang ini dia jawabannya ini. Halaman 20. Nomor 1, A, jenis serangga yang dapat terbang. Itu ide pokoknya. Nomor 2, kupu-kupu, capung, lalat, dan nyamuk merupakan serangga yang dapat terbang. Lanjutannya adalah nomor 3, serangga-serangga itu terbang menggunakan sayapnya, namun tidak semua jenis serangga yang bersayap bergerak dengan terbang. Terus disuruh membuat paragrafnya. Nah, ini paragrafnya adik-adik. Kupu-kupu, capung, lalat, nyamuk merupakan serangga yang dapat terbang. Serangga-serangga itu terbang menggunakan sayapnya, namun tidak semua jenis serangga yang bersayap bergerak dengan terbang. Sekarang kita menuju ke SBDP halaman 21. Perhatikan keempat gambar ilustrasi berikut. Tuliskan jenis-jenis gambar ilustrasi pada gambar A, B, C, dan D. Jawabnya ini adik-adik. Yang A adalah gambar realis, B gambar karikatur, C gambar kartun, dan D gambar dekoratif. Sekarang kita menuju ke halaman 22. Nah, adik-adik suruh milih satu dari ide pokok di sini untuk dikembangkan. Silakan adik-adik di pause dulu, diberhentikan, dan silakan disalin ini ya adik-adik. Sudah? Kalau sudah, kita ke halaman 23. Ada SBDP. Ini adik-adik silakan kerjakan dengan mandiri. Kemudian halaman 24. Ya, ini halaman 24. Pertanyaan nomor 1A. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang termasuk kelompok hewan apakah A dan B? Yang A ini vertebrata adik-adik, yang B ini invertebrata. B. Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar A dan B? Yang A ini sayap, yang B juga sayap. Yang C, apa fungsi alat gerak tersebut? Jawabnya adalah untuk sayap berfungsi untuk terbang. Saya ulangi, sayap berfungsi untuk terbang. Nomor 2, apakah ikan hiu dan katak digolongkan ke dalam hewan vertebrata? Apa alat gerak yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jawabnya, hiu dan katak termasuk vertebrata. Alat gerak ikan hiu berupa sirip dan ekor, sedangkan alat gerak katak berupa kaki. Sudah adik-adik ya. Kemudian ini ada penugasan, adik-adik disuruh pilih, kemudian suruh menyebutkan nama-nama tulang dari hewan itu. Saya pilih yang ini ya adik-adik ya. Saya bantu, hewan ini ada di internet. Silakan adik-adik di stop dulu dan ditulis nama-nama tulangnya. Sudah? Nah, kalau sudah,
Usai sudah belajar kita hari ini adik-adik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang masih mengalami kesulitan dalam mempelajari buku pena tema 1, subtema 1. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.